Film dimulai. Kita diperkenalkan dengan Nami, seorang wanita karir yang bekerja di perusahaan startup. Nami termasuk wanita yang tekun dan ulet. Tidak jarang ia membantu berjualan ayahnya, yang mempunyai kafe resto di tengah kota. Nami sendiri termasuk wanita yang bergantung sekali dengan ponselnya, dari komunikasi, pengingat dan segala keinginannya dengan satu klik. Suatu hari, ketika telah selesai berpesta dengan teman-temannya, karena terlalu tinggi, Nami tidak sadar jika ponselnya jatuh ketika ia di dalam perjalanan pulang, dan seorang pria misterius menemukan dan mengambil ponselnya. Di keesokan harinya, ponsel pun berdering. Ia dengan santai menerima telepon itu. Namun ia seperti orang yang tidak salah. Ia memberikan perintah suara dan menyamar sebagai wanita, serta seolah-olah akan mengembalikan HP itu. Di sisi lain, Nami sendiri sedang mabuk berat. Ia pun dibangunkan temannya ketika ia tidur di bawah kasur. Ketika nyawa Nami belum terkumpul, ia menyadari bahwa HP-nya tidak ada. Temannya pun tertawa, karena ada wanita lain yang menemukan HP-nya. Nami pun menghubungi ponselnya. Dengan reaksi orang normal, Nami pun meminta untuk dikembalikan ponselnya. Namun yang ia tidak sadari, ternyata ia sedang berkomunikasi dengan rekaman suara. Setelah percakapan itu, sang pria itu pun dengan sengaja memecahkan TG ponsel itu dan seperti mempunyai rencana terselubung. Sehingga tidak berselang lama, Nami dihubungi untuk mengambil HP-nya di sebuah counter lantaran sedang diperbaiki karena HP-nya retak 1000. Nami pun pergi ke tempat di mana counter itu berada. Dengan santai, penjaga counter yang terlihat tertutup itu memberikan sebuah belangko untuk diisi Nami sebelum melakukan perbaikan, termasuk mengisi kata sandi Nami. Selama perbaikan, pria yang bernama John Young itu menambahkan sebuah perangkat hacking pada ponsel Nami. Setelah ponsel itu normal di tangan Nami, di sisi lain John Young dapat dengan mudah memantau pergerakan Nami. John Young dapat mengetahui seluruh gerak-gerik Nami dengan meretas kamera depan. Siapa saja yang Nami temui, apapun yang Nami bicarakan, sedang melakukan apa Nami, dan ia juga tahu seluruh isi chat, telepon di ponsel Nami. Ketika malam hari, Nami yang lelah pun beristirahat, sedangkan Jo Young masih saja mengumpulkan seluruh informasi pribadi Nami, seperti alamat rumah, hingga kode pintu rumah Nami. Keesokan paginya, Nami sadar bahwa smartphone-nya sedang diretas, yang berakibat fatal bagi pekerjaan dan kehidupannya. Sebuah foto terposting di akun sosmednya yang bertuliskan bahwa ialah yang terbaik dan menjelekkan seluruh rekan kerjanya. Itu membuat kerugian besar bagi perusahaan. Dengan upaya pembelaan bahwa akunnya sedang diretas, namun tetap saja ia dipecat oleh atasannya. Di sisi lain, kepolisian menemukan banyak mayat mengerikan, yang sampai detik ini sang pelaku masih belum ditemukan karena seluruh aksinya bersih tanpa jejak. Jiman, seorang detektif orang hilang, menemukan keanehan pada penemuan mayat-mayat ini, di mana seluruh mayat dikuburkan di bawah pohon palem yang sama seperti yang ia tanam bersama putranya dahulu kala. Jiman pun meyakini bahwa kasus-kasus ini berhubungan dengan putranya. Ia pun mengecek interaksi anaknya bersama istrinya, hingga ia sampai di suatu tempat di mana tempat itu berisi bukti-bukti kuat yang bisa menjebloskan anaknya ke dalam penjara. Sementara itu, John Young selalu mendekati Nami dengan segala cara. Suatu ketika, ia mendatangi kafe milik ayah Nami. Ia pun memesan jus palem yang sebenarnya sudah tidak ada di dalam menu. Tidak hanya itu, beberapa hari setelahnya, ia pun menggunakan cara lain di mana ia menjadi penjual CD yang ternyata dipesan oleh Nami. Hingga pada suatu hari, Nami bersama temannya meminta tolong John Young untuk memperbaiki ponselnya yang sedang dihack. John Young pun memberikan penjelasan yang rumit, namun dengan polos, Nami mempercayainya tanpa keraguan. Nami pun dibuat untuk mencurigai teman-teman dekatnya, dan alhasil hubungan kedekatan bersama sahabatnya pun hancur karena rasa kecurigaan yang mendalam.
Di sisi lain, ayah Nami memperhatikan Jonyung yang nampaknya ia adalah pria aneh. Ia pun memperingatkan Nami agar tidak terlalu dekat dengan pria asing. Jonyung yang tahu jika ayah Nami adalah suatu penghalang yang serius, ia pun melumpuhkan ayahnya terlebih dahulu. Sedangkan Nami sendiri merasa bersalah pada sahabatnya. Seketika itu ia ingat bahwa tempo lalu ia memberikan kode privasi pada tukang preparasi handphone. Di sisi lain, Jiman mulai menyelidiki Jonyung. Ia pun mendatangi tempat preparasi ponsel di mana Jonyung bekerja. Namun mereka hanya menemukan tempat yang berantakan dan tidak beraturan. Tidak lama setelah itu, Nami datang untuk mengurus kasus ponselnya. Bertepatan dengan tempat dan waktu yang sama, mereka pun bertukar cerita. Hingga pada akhirnya mereka pun saling bekerja sama. Nami pun memancing Jonyung agar datang ke rumahnya, sedangkan Jiman dan rekannya mengawasi dari bawah. Dan Jonyung pun masuk ke dalam perangkap mereka. Ketika selangkah lagi akan tercapai, kejanggalan pun terjadi, di mana Jiman tidak mengenali targetnya tersebut dan berpikir jika mereka salah menangkap orang. Ketika Jonyung lolos atas penangkapan, mereka pun menyusun rencana. Karena keadaan kantor yang masih dilanda kesibukan, Jiman pun pergi, namun ia mengantarkan Nami ke rumah ayahnya demi menjaga keselamatannya. Mereka pun pergi dengan meninggalkan nomor telepon. Ketika telah masuk ke dalam rumah, Nami berpikir bahwa ayahnya sedang beristirahat. Ia pun langsung masuk ke dalam kamarnya karena takut mengganggu ayahnya. Namun segera setelah itu, ia menyadari bahwa ayahnya tidak ada di rumah. Dan ternyata, Jonyung telah menunggunya di dalam rumah itu. Ia pun marah lantaran Nami telah mengacaukan semuanya. Ia pun menyekap Nami di kamar mandi beserta ayahnya yang telah disekap terlebih dahulu. Karena kekesalan yang telah meronta-ronta, Nami pun langsung dimasukkan ke dalam bak mandi yang berisi air bersama dengan ayahnya. Setelah mengunci mereka berdua, Jongyun menyadari bahwa dia dalam bahaya, di mana ia menemukan tulisan di kartu nama sang polisi yang bertuliskan bahwa ia akan menelpon jika tidak dalam bahaya. Ia pun curiga bahwa polisi sudah masuk ke dalam rumah itu. Dan benar saja, tidak perlu waktu lama, Jonyung pun tertangkap oleh Jiman dan rekannya. Namun Jiman masih saja tidak mengetahui bahwa ini adalah anaknya atau orang lain. Untuk meyakinkannya, Jiman mengevaluasi kembali catatan-catatan yang mengarahkan pada sebuah fakta. Hingga pada akhirnya, ia menyadari bahwa orang ini adalah pelaku pembunuhan anaknya dan ia sedang menyamar agar dapat lolos kembali. Karena itu, emosi berlebihan merasuk ke dalam diri Jiman. Ia pun berniat mengeksekusi psikopat ini. Di sisi lain, kesadaran Nami mulai pulih. Emosi yang mendalam lantaran hidup yang hancur seketika dan tiba-tiba membuat Nami nekat mengambil pistol salah satu polisi dan langsung berjalan menatap Jonyung dengan penuh amarah. Dan ia pun mencabut secara paksa nyawa Jonyung di tempat itu. Dengan kematian sang antagonis, hidup Nami kembali berwarna dan kembali normal seperti sedia kala. Film pun selesai. Orang yang paling kesepian adalah orang yang paling baik hati. Orang yang paling sedih adalah orang yang tersenyum paling ramah. Orang yang paling rusak adalah orang yang paling bijaksana. Semua karena mereka tidak ingin melihat orang lain menderita seperti mereka. Kapan tidur izin pamit. Happy nice day. Dan jangan lupa bersenang-senang.